Iya, shalom. Baik, selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, sehat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Shalom, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa setia dan taat untuk terus datang memuji menyembah Tuhan, membawa korban persembahan, karena itulah kekuatan di hidup kita berada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami boleh bersama-sama untuk mengikuti mesbah doa. Kami membawa pujian penyembahan kami membawa syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mengenal kami, Engkau tahu hati kami, bahkan sedalamnya hati kami. Engkau yang mengerti Tuhan. Karena itu malam ini kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa penyembahan kami. Bagimu Tuhan yang kudus, kami persembahkan korban syukur. Ini hidup kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, amin. Bahkan di dalam kemenangan, kami tahu, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Lebih lagi katanya, katakan Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan kami Tuhan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi sedalamnya hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan kami Tuhan, kesesakan, di di dalam dalam kemenangan, ku tahu Engkau sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan, dan kasih-Mu tidak pernah jauh dalam jiwa kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Kau bersama kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami Bapa, di dalam kesesakan kami, bahkan di dalam kemenangan kami, Tuhan beserta kami. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. di dalam kesesakan kami, Di dalam kesesakan, bahkan dalam kemenangan kami Tuhan, Engkau selalu beserta. Kau selalu sedalamnya Tuhan. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam dalam kesesakan, kemenangan. di dalam Oh, ku tahu. Lebih lagi dengan iman kita katakan pujian ini. Sedalamnya dalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, Engkau tahu. dan kasih-Mu tak jauh. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah jauh. Amin. Di dalam jiwa Di kami, dalam kesesakan, di di dalam kemenangan Engkau Tuhan selalu beserta. Sekali lagi katakan sedalam. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Engkau Tuhan yang mengenal hati kami, dan kami tahu kasih-Mu tidak jauh berada di dalam jiwa kami Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan kami, di dalam kemenangan kami, Engkau selalu bersamaku. Engkau tak pernah jauh. Kasih-Mu di jiwa kami memuaskan hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan kami yang berharap padamu. Kau sertai hidup kami. Oh, glory Tuhan, glory Yesus. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala musim hidup kami. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah membiarkan kami. Karena itu kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari-hari ini Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kami, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Engkau baik di hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
kami mau bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, amin, yang amin. selalu menopang. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang setia dalam hidup ini. Mari lebih lagi katakan pada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Katakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. mari bersyukur pada Tuhan saudara. Amin, amin. Selalu bersyukur, Kau Bapa. Lebih lagi katakan pada Tuhan apapun keadaanmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan kami mau bersyukur. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa pada Tuhan malam ini Bapa. Bersyukur, Kami mau selalu bersyukur Kau Tuhan sebab Engkau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, kesetiaan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih. Bahkan dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Sebab Tuhan tidak pernah jahat di dalam rencananya, namun penyertaannya itu sempurna bagi setiap saudara dan saya. Ucapan syukur adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang menyediakan pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami perlukan hari-hari ini. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlukan mujizat dan penyertaan-Mu di hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Kami butuhkan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami. Kami Perlukan keajaiban. Kami
butuhkan sentuhan tangan Tuhan di hidup kami. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Mari lebih lagi saudara yang memerlukan keajaiban Tuhan, katakan, kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami membutuhkan sentuhan tangan Tuhan bagi hidup kami Bapa. Kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan. Mari lebih lagi saudara, dengan iman berseru katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. lebih lagi katakan, kami perlukan. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan. Amin. Kami Tak dapat jalan sendiri, kami perlu Tuhan di hidup ini. kami perlu Kau Amin. Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini Tuhan. Kami butuh Tuhan bagi rumah tangga kami. Kami butuh Tuhan bagi usaha pekerjaan kami. Kami butuh Tuhan bagi anak-anak kami. Kami butuh Tuhan di dalam segala hal di hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu di hidup kami. Kami perlukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami untuk berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami terus menjadi orang-orang yang ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami perlu tangan Tuhan di hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan bagi kami, karena kami tidak dapat berjalan sendiri di hidup ini Tuhan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu malam ini. Mari katakan sekali lagi, kami perlukan Keajaiban-Mu, kami butuhkan Tuhan, sentuhan tangan Tuhan. kami tak dapat jalan sendiri, Kami butuh Engkau Tuhan. Lebih lagi kami perlukan. Amin. Keajaiban-Mu di hidup kami Bapa. Amin. Kami butuhkan sentuhan. Sentuh kami dengan tangan-Mu yang berkuasa Bapa. Amin. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami. Kami perlu sentuhan tangan Tuhan yang dapat menjamah kehidupan kami, yang dapat menjamah suami, yang dapat menjamah istri, yang dapat menjamah anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bahwa kami senantiasa berada di dalam jalan kebenaran-Mu Bapa.
Kalau sebentar nanti kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menerangkan setiap firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu kebenaran firman-Mu disingkapkan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin. Terima kasih untuk uluran tangan saudara dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di NTT. Dan tetap dukung dalam doa perjalanan kami tanggal 20 sampai tanggal 22 berada di NTT. Dan puji Tuhan, beberapa tim Mesbah Doa di NTT sudah bergerak untuk melakukan survei, dan inilah beberapa kondisi gereja dan hamba-hamba Tuhan yang akan kita bantu di NTT. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang sore hari ini berkenan bertemu dengan saya, Pendeta Trailus Tanisip, Gembala Jemaat GBI LRW Bone Ana, Kecamatan Kubang Barat, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 4 April tahun 2021 jam 12.30 malam. Kami mengalami badai yang cukup luar biasa sehingga menghantam gereja kami GBI Bone Ana sehingga hancur, tidak bisa kami gunakan lagi. Karena itu saya bersama dengan hamba Tuhan juga jemaat mohon kepada Ibu Dewi Waksi bersama dengan teman-teman yang ada di Jakarta untuk bisa membantu kami sehingga kami bisa dapat membangun kembali gereja yang sudah rusak. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Debbie dan tim yang hadir untuk mengunjungi kami Jemaat GPD El Sadai Kuang Kakak. Dengan adanya bencana angin gereja kami rubuh, dan saat ini timnya sudah ada. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon dukungan dari Ibu untuk membantu. Yang ada bersama dengan kami berkumpul di tempat ini dan mereka melihat kondisi keadaan kami. Kami berdoa dan kami mohon kepada Tuhan. Tuhan terus berkati. Dan kita berdoa saudara supaya kerinduan mereka agar gereja mereka yang rubuh tidak bisa lagi buat beribadah dapat kita bangun kembali, tentunya karena campur tangan Tuhan. Untuk sumbangan saudara yang sudah masuk, kami juga sudah membelanjakan sembako yang puji Tuhan langsung di Bulog Kanwil NTT sudah dikerjakan supaya ketika nanti kami datang tinggal dibagikan. Pembalut, susu, dan juga ribuan baju baru dari pabrik yang juga dari jemaat Mesbah Doa juga akan kami salurkan di sana, susu bayi dan lain-lain. Terima kasih saudara, dan kita percaya bahwa ya apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia, karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan menolong saudara-saudara kita. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan saudara agar saudara juga tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bacakan kesaksian terlebih dahulu saudara ya. Karena kesaksian akan menguatkan iman kita. Shalom Ibu, saya mau berbagi kesaksian. Beberapa bulan yang lalu saya dan keluarga pindah ke kota lain di luar pulau. Kepindahan kami sangat terburu-buru karena suami harus mengurus pembangunan gedung kantornya dengan segera. 2 bulan setelah kepindahan kami, saya dan suami mulai berpikir rumah yang kami tinggalkan di kota sebelumnya. Kami berniat untuk menyewakan rumah kami itu. Kami sudah menetapkan harga yang kami inginkan, tetapi orang-orang di sekitar kami menganggap harga itu terlalu tinggi. Bahkan ada beberapa orang yang sudah melihat rumah kami dan mengajukan nilai sewa di bawah harga yang kami tetapkan.
Melihat hal itu sempat muncul kekhawatiran dalam pikiran kami dan kami berpikir apakah kami harus menurunkan harga sewa rumah tersebut. Di tengah kekhawatiran itu, kami sekeluarga mengikuti mesbah doa di mana ibu membagikan kesaksian tentang seseorang yang hendak menjual rumah dengan harga yang tinggi. Semua orang menganggapnya mustahil, tetapi dia tetap berdoa dan percaya. Sampai akhirnya rumahnya terjual dengan nilai yang dia inginkan. Kesaksian tersebut sangat menguatkan iman kami dan menjadi pengusir segala kekhawatiran yang ada dalam pikiran kami. Maka kami dan anak-anak bersepakat untuk tetap berdoa dan percaya bahwa kami akan mendapatkan penyewa rumah yang sesuai dengan harga yang kami inginkan. Beberapa hari kemudian ada seseorang yang menghubungi kami. Dia melihat iklan yang kami buat di salah satu aplikasi jual beli. Setelah dia melihat langsung ke rumah kami, dia sangat tertarik dan menyatakan akan menyewa rumah kami dengan harga yang kami minta. Dia bahkan langsung membayar DP 50% dan sekarang pembayaran sewanya sudah dilunasi. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur apa yang dikatakan orang mustahil bagi kami, tapi Tuhan buat menjadi tidak mustahil. Terima kasih Ibu Debbie atas firman Tuhan dan kesaksian yang Ibu bagikan setiap hari. Kami sekeluarga sudah mengikuti mesbah doa sejak September 2020. Dan kami sangat diberkati dan dikuatkan. Bahkan ketika kami mengalami hal yang membuat kami sangat takut, firman Tuhan dan khotbah-khotbah Ibu sangat menguatkan iman kami. Kami berdoa Ibu Debbie sekeluarga selalu sehat dan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, apa yang menjadi rencana Tuhan itu ya tetap bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berharap ya dan tidak pernah mengecewakan apa yang Tuhan janjikan. Ya, dan kita melihat saudara bahwa ketika Tuhan berketetapan maka sekalipun keadaannya tidak mungkin akan menjadi mungkin karena bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Baik, saya akan membacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie, saya Ibu Anita Bu, saya mau bersaksi. Saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus ya buat pengampunan yang Kau beri dan Engkau pulihkan aku. Saya di awal bulan Februari ada WA kepada Ibu, saya bertanya, saya harus bagaimana karena setiap malam saya mimpi setan dan orang yang sudah mati. Bahkan saya sampai ketindisan dan itu saya alami setiap malam dan sudah setahun. Waduh ya, setahun tiap malam mimpi setan. Selama setahun loh ya, pasti stres Ibu ya. Dan akhirnya asam lambung saya sakit asam lambung ya, dan puji Tuhan asam lambung saya disembuhkan Tuhan. Tapi mimpi buruk saya masih terus berlanjut ya. Walaupun masih tetap berlanjut ya. Jadi sakit asam lambung, tiap malam mimpi setan, gimana enggak asam lambung Saudara ya. Tapi asam lambungnya sudah disembuhkan, tapi mimpi setannya masih terus berlanjut. Saya pernah WA ke Ibu tapi belum dibalas ya. Tapi saya yakin Ibu Debbie pasti membaca. Karena dalam mesbah doa Ibu Debbie pernah bilang gak usah terlalu lebay ya, masih banyak orang lain di luar sana yang lebih berat pergumulan mereka. Teruslah datang di kaki Tuhan, berdoa dan terus berharap kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dan itu memang benar Ibu, ya benar ya, makanya saudara ya kalau ada masalah datang sama Tuhan, tidak ada pendeta bisa tolong kita, yang bisa tolong Tuhan hanya Tuhan. Itu memang benar Ibu. Ya, saya mendengar kesaksian mereka, saya juga ikut bergumul dalam doa agar mereka disembuhkan Tuhan. Walaupun saya juga masih mengharapkan pertolongan Tuhan, puji Tuhan.
Saya terus berusaha sebagai manusia supaya saya tidak mengalami mimpi jahat. Akhirnya saya meletakkan Alkitab di tempat tidur, saya meletakkan pisau di jendela, dan bawang merah di kantong baju dengan harapan supaya tidak lagi mimpi dan melihat setan dan orang mati dan ketindisan. Tapi ternyata apa yang saya harapkan, iblis semakin mengintimidasi hidup saya. Ya, cuma saya tidak takut ya, karena Ibu Debbie selalu berkata dan memberi kekuatan lewat firman Tuhan yang saya ikuti setiap malam di mesbah doa, di mesbah syukur, dan di ibadah Sunday online. Ibu selalu berkata kalau belum waktunya Tuhan kita tidak akan mati. Walaupun kita walaupun doa kita belum dijawab Tuhan, kita tetap harus berharap dan terus setia kepada Tuhan. Waktu itu bahkan ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, ada waktu masalah kita selesai sebab ada time limitnya. Tiba-tiba satu hari saya buka channel DBTV, saya ingin mendengar khotbah Ibu. Saat itu saya mau istirahat tidur siang, kebetulan ada kesaksian dari Ibu Mira di Jakarta yang sering melihat arwah. Lalu saya mencoba ikuti setiap malam, bahkan sebelum saya tidur, saya berdoa Bapa Kami. Tapi saya tetap memakai Alkitab di bawah bantal, pisau dan bawang merah, tetap saya taruh. Ya, dan hasilnya di sini saya tetap masih mimpi setan, saya tetap melihat arwah orang mati. Di mesbah syukur dan mesbah doa, mesbah syukur saya doa, Tuhan saya tidak mengerti. Pada waktu mesbah syukur saya berdoa, Tuhan saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau supaya saya tidak alami hal ini. Tolong saya Tuhan, beritahu saya harus bagaimana. Saya sampai menangis Bu, setiap malam ya. Saya bahkan mengikuti mesbah doa Ibu ya, dan di situ Ibu berkata ya, ketika saya satu malam saya mengikuti mesbah doa Ibu berkata di situ ya, jangan taruh-taruh Alkitab di bawah bantal di tempat tidur. Jangan pakai bawang merah untuk usir setan, tapi lawan setan dengan kekuatan firman Tuhan. Saat Tuhan Yesus dicobai iblis, ya Tuhan Yesus hanya melawan dengan firman sehingga iblis itu pergi. Katakan, Tuhanku dahsyat berkuasa melakukan mujizat. Saat itu saya baru sadar Bu, bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, langsung saya keluarkan semua, dan setiap malam sebelum tidur saya hanya ibadah bersama mesbah doa di tempat tidur saya. Dan suami saya juga ikut berdoa Bapa Kami. Dan puji Tuhan Ibu, sudah 2 bulan lebih saya tidak mimpi setan lagi dan tidak melihat arwah orang mati dan ketindisan. Saya sudah bisa tidur dengan normal dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat kuasanya. Tuhan baik bagi saya, sungguh baik. Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki asalkan kita percaya dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada Alkitab, pisau dan bawang merah, atau orang pintar, dukun dan peramal. Tuhan yang penuh kesetiaan yang tidak membiarkan kita hidup dalam dosa tanpa pemberesan dengan Tuhan terus menerus. Tuhan terus memampukan suami saya dan anak-anak untuk hidup dalam pertobatan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya berterima kasih Ibu Debbie yang sudah dengan tulus melayani kami, keluarga Ibu Debbie telah mengajarkan kami tentang banyak hal yang mendatangkan kebaikan untuk kami. Biarlah Tuhan terus memakai Ibu lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Tuhan memberkati rencana misi pelayanan diakonia Ibu Debbie dan hamba-hamba Tuhan di NTT tanggal 20 April. Semua direncanakan berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom dan selamat malam, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin.
Puji Tuhan ya saudara, ternyata apa yang firman Tuhan sampaikan itu betul. Iya, saya ingat pernah satu kali di mesbah doa itu saya berkata ya, jangan usir setan pakai Alkitab di bawah bantal. Setan gak takut sama Alkitab, setan takut kepada orang yang melakukan firman Tuhan. Mau saudara taruh Alkitab gede di bawah bantal, di tempat tidur, dimanapun, setan gak takut. Ya, karena ini hanya buku biasa, tetapi ketika firman yang di dalam sini kita lakukan, kita perkatakan dan kita hidupi, maka firman itulah yang berkuasa. Apalagi taruh bawang, ya, taruh gunting, taruh cermin, taruh pisau, aduh malah semakin banyak setan yang datang. Ya, ibu ini sudah mengalami, puji Tuhan ibu. Ya, ternyata pada waktu itu saya ngomong, ternyata memang ada, ya, ternyata ibulah yang Tuhan mau untuk bertobat. Dan sejak dia bertobat, ia tidak melakukan apa-apa, hanya mendengarkan mesbah doa setiap malam dan memperkatakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita sungguh-sungguh mau menghidupinya, maka hidup kita inilah ya yang menjadi orang benar, sehingga setan tuh takut mendekat pada orang benar. Jadi sekarang ibu sudah mengerti kenapa saya berkata sama ibu, jangan cari pendeta, ibu berdoa sendiri, cari Tuhan. Ya, karena ketika ibu mengalami Tuhan secara pribadi, sekarang ibu bisa bersaksi, setan takut bukan kepada doa pendeta, tapi kepada ibu yang mau menjadi orang benar. Puji Tuhan saudara, luar biasa. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kita. Sekarang sudah sampai di Yeremia 51 ayat yang ke-36. Kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke-35, bagaimana Tuhan membalaskan ya Babel dengan apa yang sudah mereka lakukan, dengan kesombongan mereka menghancurkan bangsa-bangsa, sekalipun itu memang di bawah kedaulatan Tuhan. Sekarang ayat 36 berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu dan akan melakukan pembalasan untukmu. Aku akan mengeringkan lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya. Tuhan berkata, Tuhan yang akan berperkara bagi Sion, ya, ketika umatnya tadi ini sudah dipermalukan oleh orang Babel, tetapi Tuhan kembali akan bangkit untuk membela umatnya saudara, untuk menyatakan bahwa ya Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Ayat ini mungkin mengacu pada suatu peristiwa yang dilaksanakan oleh Kores yang merebut Babel secara tiba-tiba dengan membelokkan sungai yang melewati kota itu jauh ke hulu dan berjalan di bawah pertahanan kota itu di atas palung sungai yang kering. Sepertinya hal ini hendak mengatakan bahwa Babel akan ya dicabut dari air yang memberi kehidupan, tidak seperti Yerusalem. Babel tidak akan dipulihkan lagi saudara. Ya, kalau Yerusalem masih dipulihkan Tuhan karena masih ada orang yang bertobat yang tersisa. Tetapi Babel dihabisi semuanya. Kemarin kita sudah baca Tuhan berkata sungainya yang besar, kekayaannya yang besar tidak akan mampu menolong dia ketika murka Tuhan datang. Dan peristiwa ini benar-benar terjadi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya bagi umat Tuhan. Ya, yaitu terjadi pada peristiwa dilaksanakan ya oleh Kores ya. Pada waktu dia merebut Babel secara tiba-tiba dengan membelokkan sungai melewati kota itu. Jadi aliran sungainya dilewati, dipindahkan ya saudara, dan mereka tidak mendapatkan air seperti apa yang sudah difirmankan Tuhan saudara ya, karena air itu menjadi barang yang sangat mahal di sana. Ayat yang ke-37, Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala, tempat kengerian dan suitan tanpa penduduk. Ayat 38, bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa muda, mengeram seperti anak-anak singa. 39, jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Aku akan membuat mereka mabuk supaya mereka menjadi pusing ya dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Tuhan. Aku akan merobohkan mereka, merebahkan mereka untuk dibantai. Ayat 40. Iya, bayangkan Tuhan berkata, aku yang akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan.
41. Betapa sesak direbut ya, dan negeri pujian dan ngeri pujian seluruh bumi diduduki. Betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Ya, ayat ini berkata betapa sesak direbut dan ngeri pujian seluruh bumi diduduki. Ya, betapa Babel menjadi kengerian di antara bangsa-bangsa. Ngeri, apa yang dipuji-puji seluruh bumi sekarang ditunggang balikan Tuhan. Apa yang selama ini dibangga-banggakan oleh seluruh dunia sekarang dihancurkan Tuhan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ayat yang ke-42. Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya akan menderu, telah melingkupinya. 43. Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi ngeri dan yang kering dan padang belantara. Negeri yang tidak didiami oleh seorang pun dan yang tidak dilewati oleh seorang manusia pun. Tiba-tiba Babel menjadi sepi tanpa kehidupan. Dan apa yang dinubuatkan itu semuanya terjadi, saudara ya. Ayat 44. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel. Aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Ya, tembok-tembok, ya tembok Babel pun sudah runtuh, kata firman Tuhan ya. Jadi Tuhan yang melakukan pembalasan, bahkan dewa Bel, saudara ya, jatuh sudah ya, keperkasaannya tidak ada. Tuhan berkata ya, aku yang akan menghukum dewa Bel di Babel. Jadi Bel adalah salah satu nama Marduk, dewa utama di kota Babel itu. Ya, dia adalah dewa utama ya, yang bernama Bel, saudara, yang disembah oleh mereka. Ayat yang ke-45. Tadi dikatakan ya, ayat 44, aku akan menghukum dewa Bel di Babel dan akan mengeluarkan dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya. Tembok Bel pun sudah runtuh. Jadi Tuhan itu mempermalukan. Selama ini apa yang mereka sembah ternyata tidak benar. Sehingga orang-orang lagi tidak akan datang kepada dewa Bel, saudara. Ayat 45. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Sebaliknya Tuhan berkata, kalau engkau ada di tengah-tengah mereka, keluarlah. Kata firman Tuhan, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan menyuruh engkau keluar dari dosa, keluarlah dari segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamatkanlah dirimu dari murka Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirimu selain dirimu sendiri. Ya, ayat ini berkata, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Ya, keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Istri tidak bisa menggandeng suami, suami tidak bisa menggandeng istri. Ya, tetapi sebaliknya perbuatan hidup kita, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh terus berdoa pada Tuhan. Mari kita mau terus sungguh-sungguh berserah, saudara. Ya, jangan sampai terjadi seperti Bel ini lalu kita dihempaskan oleh Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa dan datang berserah hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, tidak ada yang lain yang kami perlukan selain Tuhan. Ya, kami tidak membutuhkan dewa-dewa, kami tidak membutuhkan apapun yang bisa kami taruhkan harapan kami, bukan pada kekayaan uang, bukan pada jumlah deposit kami, tapi iman kami hanya tertuju kepada Tuhan dan perkataan Tuhan saja. Karena itu Bapa, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Kami perlukan keajaiban-Mu di hidup kami butuhkan sentuhan tangan Tuhan, hanya Engkau Tuhan
yang kami perlukan untuk melakukan mujizat dalam hidup kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan. Lebih lagi katakan kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Ini ungkapan hati kami. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Bahkan untuk nafas yang kami hirup, kami butuh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, suami istri anak-anak, untuk terus berseru kepada Tuhan mencari wajah-Mu, supaya Engkau memimpin para suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, bahkan anak-anak disertai dalam masa depan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka. Kami menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, bahwa kami terus dalam perkenanan-Mu. Demikian juga dengan keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja mereka Tuhan. Bahkan bagi para single parent, Tuhan melindungi dan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan. Bagi seluruh anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Yang ada di rumah sakit atau di rumah, apapun penyakitnya, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jamah Tuhan, bahkan terutama kesembuhan secara jiwa, sehingga tidak ada sungut-sungut, khawatir, ketakutan atau apapun, agar jiwa kami disembuhkan dan kami dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tangan di bagian yang sakit dan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya kuasa Tuhan sempurna dan nyata atasku. Tidak ada perkara yang mustahil. Darah Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakitku. Kami katakan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu kehidupan kami, rumah kami, pernikahan, keluarga, kesehatan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau berdiri dalam kebenaran-Mu ya Bapa, menghalau setiap kuasa kegelapan. Kami berdoa kalau sakit ini terjadi karena dosa dan pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Kami terus membawa juga dalam doa untuk setiap anggota keluarga kami yang saat-saat ini sedang bergumul dalam persoalan-persoalan yang berat, tekanan hidup yang berat. Bahkan semua orang yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini, mereka yang sedang ada di dalam masalah-masalah yang berat, hutang piutang, sakit penyakit, bahkan tekanan-tekanan hidup yang sedang mereka hadapi. Mereka yang ingin berjuang keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan minuman keras, alkohol, rokok, yang ingin keluar dari perjudian, obat-obatan terlarang, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi, yang ingin keluar dari ikatan obat tidur. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu di hidup kami. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup melepaskan setiap belenggu-belenggu pergumulan di hidup kami. Ketika kami mau datang bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan melawat dan menjamah. Semua SMS WA yang sudah masuk lewat telepon WA, Tuhan, kepada hamba-Mu. Hamba begitu terbatas untuk membalas begitu ribuan orang yang punya masalah, tapi hamba percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan.
lepaskan dari segala keterikatan. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban ketika kami mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Setiap kemandulan dibukakan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom Indonesia. Turunlah berkat damai sejahtera bagi Indonesia. Kami ucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau menurunkan hujan pertobatan di atas bangsa kami, supaya bangsa ini boleh bertobat, berbalik, merendahkan diri, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam kepemerintahan, jajaran kabinet, MPR, DPR, kepala-kepala wilayah daerah, juga TNI, Polri, biarlah mereka terus berjuang bagi kesatuan NKRI, bagi kemakmuran rakyat. Tuhan yang menjaga bangsa kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Jika bukan Tuhan yang menjaga satu negara, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi Indonesia. Diberkati tanahnya, udaranya, diberkati laut, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya dan melihat kuasa Tuhan. Bapa, Engkau masih melindungi setiap kami. Kami percaya itu anugerah-Mu Bapa. Tidak ada kematian massal di atas bangsa ini. Dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan, hidup mati kami ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Terima kasih Bapa, sampai malam ini Engkau masih mengizinkan kami memuji menyembah Engkau. Itu semua anugerah-Mu. Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Kami juga berdoa melepaskan berkat atas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Berkati para orang-orang pendoa-pendoa-Mu yang setia mengikuti mesbah doa di negara-negara ini. Tuhan, Engkau menjadikan mereka pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, akan ada kebangkitan rohani yang terjadi, kebangunan rohani, hujan pertobatan tercurah, sehingga kami tidak melihat dari denominasi gereja mana, tapi kami mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Turunlah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan mesbah doa agar menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan shalom, selamat malam.